Halo teman-teman, perkenalkan saya Ilyas Ubonamu, mahasiswa semester 1 kelas B, program studi administrasi negara. Pada video kali ini, saya akan menjawab 5 soal dari dosen pengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita langsung saja pada penjelasannya. Seiring dengan kemajuan komunikasi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin dipengaruhi oleh penggunaan bahasa asing maupun bahasa daerah, sehingga kedudukan bahasa Indonesia tersebut semakin memprihatinkan. Munculnya penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul dominan ditemukan pada anak muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari anak muda agar dapat memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Solusi yang dapat kita implementasikan antara lain: yang pertama, memiliki rasa bangga dan cinta bahasa Indonesia. Dalam hal ini, sebagai anak muda kita perlu memiliki rasa cinta dan bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan pemanfaatannya, baik dalam kelompok maupun golongan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, sikap yang berikut yakni menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Sikap ini untuk menghindari gangguan terhadap lancaran komunikasi bahasa Indonesia, serta menghindari pelecehan terhadap peran dan kedudukan pengembangan bahasa Indonesia. Sikap yang terakhir adalah meningkatkan kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam beraktivitas sehari-hari, baik kondisi resmi maupun tidak resmi. Selanjutnya, dalam menyikapi pernyataan lawan bicara saya yang mengatakan sok pintar, pembelaan saya agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara, tentunya saya harus bersikap bijak. Dalam hal ini, saya perlu memberikan pemahaman kepada lawan bicara mengenai penggunaan ragam bahasa, di mana berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Kepada siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraan kita. Dengan mengambil sikap bijak untuk memberikan pemahaman kepada lawan bicara, saya rasa tidak akan menyinggung perasaan dari lawan bicara tersebut. Selanjutnya, konteks dalam hal ini berkaitan dengan ragam bahasa berdasarkan media atau sarana, yaitu ragam bahasa tulis. Dalam menyikapi hal di mana saya diberikan sebuah teks atau bacaan yang sebagian katanya diketik atau ditulis tidak benar, maka sikap saya adalah mengatakan yang sejujurnya kepada yang bersangkutan, bahwa penulisan atau pengetikan tersebut memang salah. Dalam hal ini saya menjelaskan kembali kepada yang bersangkutan dengan bahasa yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaannya. Sebagai seorang yang paham akan penggunaan ragam bahasa, maka saya perlu untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Di samping itu, dengan menjelaskan berarti saya telah berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Kemudian, saran yang dapat saya berikan sebagai acuan dari kebenaran penulisan atau pengetikan selanjutnya ialah agar setiap orang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dapat memperhatikan dengan baik penulisan atau pengetikan tulisan agar tidak terdapat kesalahan dan merubah makna dari kata itu sendiri, sehingga kita pun dapat menjaga perasaan dari pembaca. Karena menurut saya, hal ini berkaitan dengan berbahasa yang selaras dengan nilai sosial dan berkaitan pula dengan ragam bahasa yang digunakan. Selanjutnya, berikut adalah 15 kata yang salah atau tidak baku dirubah menjadi benar atau baku. Yang pertama, analisa jadi analisis, biosfer jadi biosfer, karena jadi karena, jenderal jadi jenderal. Yang kelima,
konfirmasi menjadi konfirmasi. Keenam, konkret menjadi konkret. Ketujuh, kualitas menjadi kualitas. Kedelapan, lafal menjadi lafal. 9, metoda menjadi metode. Ke-10, nampak menjadi tampak. Ke-11, nasihat menjadi nasihat. Ke-12, negeri menjadi negeri. Ke-13, objek menjadi objek. 14, project menjadi proyek. 15, spray menjadi spray. Alasan kata-kata tersebut dikatakan salah atau tidak baku karena penulisannya tidak sesuai dengan kata-kata dasar yang baik dan benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hingga kesalahan satu huruf dalam kata tersebut akan berpengaruh pada maknanya. Berikut adalah kaidah bentuk dan diksi. Ada 3, yaitu yang pertama, syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa, baik morfologi maupun sintaksis. Yang kedua, syarat ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan, dirasakan oleh penulis atau pembicara. Yang ketiga, syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunanya sudah diterima oleh umum. Selanjutnya, berikut adalah 5 contoh kalimat tidak efektif yang dirubah menjadi efektif. Kalimat yang pertama yaitu, banyak orang-orang yang demo akibat pemadaman listrik bergilir. Alasannya, kalimat tersebut tidak efektif karena memiliki pendebalan makna, yaitu pada kata orang-orang, yang sebenarnya tidak ada kata banyak yang memiliki arti bahwa kata tersebut lebih dari satu. Sehingga kalimat efektifnya adalah, banyak orang yang demo akibat pemadaman listrik bergilir. Yang kedua, kalimat tidak efektifnya adalah, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Alasannya, kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran karena terbentuk dari bentuk kata yang berbeda, yaitu kata dibekukan dan kata kenaikan. Oleh karena itu, kalimat ini harus disejajarkan bentuknya sehingga menjadi efektif, yaitu harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Alasannya, kalimat tersebut tidak memiliki kehematan kata, yaitu terjadi pengulangan subjek dalam satu kalimat, yaitu pada subjek hadirin dan mereka, sehingga menjadi kalimat efektif, yaitu hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Karena ia tidak punya uang, dia tidak datang ke acara itu. Alasannya, kalimat tersebut tidak efektif karena menyebutkan subjek 2 kali, yaitu pada kata uang dan dia, dalam satu kalimat, sehingga dapat ditafsirkan salah. Jadi, kalimat efektifnya ialah, karena tidak punya uang, dia tidak datang ke acara itu. Yang kelima, kalimat tidak efektifnya adalah, bagi semua mahasiswa yang hadir dalam webinar hari ini harus membuat laporan. Alasannya, kalimat tersebut tidak efektif karena salah dalam menempatkan kata bagi, yang seharusnya tidak boleh menggunakan pada awal kalimat, sehingga kata bagi diganti menjadi kata semua. Jadi kalimat efektifnya adalah, semua mahasiswa yang hadir dalam webinar hari ini harus membuat laporan.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai soal yang diberikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan penjelasan saya belum sempurna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.